Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berdoa terus agar nikmat ini bisa menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu insya Allah akan diukur derajat seseorang. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus membasahi lisan ini dengan banyak zikrullah dan banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita melanjutkan bacaan kitab kita di kitab Ushul Thalatshah. Kemarin terakhir sudah sampai halaman 59 ya. Insya Allah kita baca ulang sedikit kitabnya, mengingatkan kembali fa'idza qila laka, jikalau ditanyakan kepada panjenengan ma usulul thalasah, apa tiga landasan pokok, allati yang yajibu wajib alal insani untuk setiap orang, ma'rifatuha mengenalinya, fakul katakan ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenali Rabbnya, wa dinahu mengenali agamanya, wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nih di sini dikatakan yajibu, wajib. Berarti ini kewajiban kita setiap muslim mengetahui ini. Dulu di awal saya sampaikan bahwa tidaklah kita belajar agama ini kecuali kita akan berputar-putar di tiga soal ini. Kita belajar agama apapun, mau usul fikih, mau mustalah hadis, mau yang tinggi-tinggi, tetap saja kembalinya ke tiga persoalan ini. Jazakallah. Maka beruntunglah kita yang ditakdir oleh Allah untuk bisa terus mengikuti kajian terkait dengan seputar tiga soal ini. Hati-hati dulu enggak tumpah. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya kemarin mendengarkan rekaman ulang yang saya bawa pulang kemarin terkait dengan pertanyaan ini jenengan Pak nggih. Saya khawatir jenengan kebawa syubhat tentang masalah ada pertentangan di walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Jadi tentang bahwa kesyirikan itu mulai ada sejak zaman Nabi Nuh, iya. Saya membaca beberapa referensi terkait kapan sih mulai kesyirikan ada. Ada yang sebagian ulama menyampaikan asar tentang sejak adanya pembunuhan Qabil dan Habil itu ketika putranya Nabi Adam saling bertengkar gara-gara pernikahan. Tetapi lemah. Semua riwayat terkait kesyirikan sebelum Nabi Nuh itu semuanya riwayatnya lemah. Maka ulama merojihkan bahwa mulai terjadi kesyirikan sejak Nabi Nuh alaihissalam. Bahwa setiap Nabi membawa perintah hanya menyembah kepada Allah saja dan menjauhi sesuatu selain Allah, iya. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi munculnya kesyirikan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka sekali lagi terkait dengan tafsir surah An-Nahl ayat 36, nanti mungkin bisa dibuka lagi biar lebih menguatkan. Saya bacakan ini bacakan tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-35-nya. Dan ini juga sekaligus pondasi terkait dengan qada dan qadar sebenarnya. Dan untuk menjawab banyak sekali subhat ngertos nggih?
Suatu pemikiran yang masuk ke kita akibat informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap berkompetensi di bidang itu. Misalnya contoh profesor tertentu mengucapkan tentang tidak wajibnya jilbab, itu kan syubhat ya. Kalau dikatakan orang biasa mungkin kita nggak ngaruh lah, nggak ngaruh. Tetapi kalau dikatakan oleh orang-orang yang kita anggap berkompetensi, itu kan mempengaruhi pikiran kita, gitu bang. Atau misalnya sekarang lagi ada seorang dokter yang banyak sekali mengeluarkan subhat-subhat, Mr. X mungkin jenengan juga sudah mendengarkan tentang ghaus, tentang wali, yang berlebihan. Kalau yang mengatakan orang biasa mungkin kita nggak kita anggap. Tapi kalau yang mengatakan dokter, dia di bidang itu selama sekian waktu kok seperti itu kan menimbulkan syubhat. Maka mudah-mudahan dan kita membaca kembali tentang tafsir ayat ke-36 An-Nahl, kita yakin betul bahwa memang yang diutus oleh Allah setiap nabi dan rasul itu selalu membawa hal yang sama, yaitu agar kita menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah saja, itu yang paling utama. Adapun kemudian syariatnya berbeda-beda tetapi yang dibawa selalu sama. Maka di sini saya bacakan yang ayat ke-35-nya, terjemahnya dulu Dan berkatalah orang-orang musyrik, nanti jangan bisa buka di rumah. Faqala alladziina asyraku, orang-orang musyrik berkata, lau seandainya sya'allahu, Allah berkehendak. Ini kan subhat besar orang-orang musyrik. Seandainya Allah berkehendak, kata mereka, agar kami tidak menyembah kepada selainnya, tentu saja mudah bagi Allah. Ini kan syubhat. Kita tahu Allah Maha berkehendak, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi di ayat 35-nya Allah menyampaikan kepada kita kabar bahwa orang musyrik mengatakan, dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami. Demikian juga kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Mereka kan serampangan mengharamkan tanpa aturan. Maka kemudian disampaikan di akhir ayat itu dikatakan, maka tugas Rasul itu hanya menyampaikan dengan jelas. Ini juga yang selalu saya jadikan patokan di dalam dakwah. Tugas penyampai itu memang hanya berusaha menyampaikan dengan sejelas mungkin. Tidak ada sangkut pautnya dengan hidayah pendengarnya, nggak ada. Bahkan Rasul sekalipun tidak diberi kuasa untuk itu. Maka beruntunglah kalau ternyata kita dihadirkan seperti ini, kemudian kita dilembutkan hatinya, kemudian kita menerima iman ini dengan baik, dan kemudian kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sungguh-sungguh sebuah karunia yang sangat besar. Karena sekali lagi bahkan seorang Rasul pun tugasnya menyampaikan saja dengan terang. Maka penceramah itu harus belajar banyak. Saya termasuk yang insya Allah selalu mengupdate pembelajaran setiap waktu, insya Allah. Jadi porsi belajar saya sehari itu mungkin bisa sampai 10 jam mungkin untuk terus-terusan mengupdate. Makanya saya izin ke istri, mungkin maisahnya enggak harus banyak ini, tapi karena waktunya digunakan untuk yang saya anggap lebih penting. Dan ini sudah menjadi komitmen kami sekeluarga, bahwa sisa umur pengennya untuk kebaikan saja. Yang saya anggap bahwa di antara kebaikan adalah menyampaikan ilmu. Kemudian, maka Allah kemudian menyebut, enggak seperti persangkaan kalian, bahwa kalau Allah berkehendak, maka kami hanya menyembah Allah saja. Allah sangkal itu dengan sangkalan yang keras. Bentuk sangkalan kerasnya adalah turunlah ayat, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Pendalilannya segera dipahami bahwa kenapa kok ayat ini menjadi sangkalan itu, paham betul? Orang mengatakan kalau Allah berkehendak kan saya bisa saja menyembah Allah. Nyatanya saya dibiarkan saja tuh mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau memang itu keliru, Allah sudah hukum kami. Begitu subhatnya. Maka Allah katakan, enggak seperti persangkaan kalian, enggak begitu maksudnya. Karena apa?
Karena Allah sudah utus Rasul kepada kalian sehingga kalian punya pilihan. Sangat dipahami ya? Bahwa kalian itu bisa memilih. Ini memang terkait dengan qada dan qadar. Ini pembahasannya butuh waktu berjam-jam ini. Khusus untuk bagian ini. Karena ini persoalan yang terkait dengan keimanan kita. Antuk minu bil qadari khairihi wa syarih. Rukun iman kita yang kita sudah pelajari, sebagian dengan pelajari ini, bahwa kita mengimani takdir Allah khairihi wa syarih. Khairihi wa syarih itu untuk kacamata kita kan, ya kan, baik itu baik maupun buruk. Kita mengimani takdir Allah baik yang baik maupun yang buruk, itu kan kacamata kita, ya, bahwa di kacamata Allah semuanya ada hikmahnya. Ya. Maka sekali lagi Allah membantah orang-orang musyrik itu dengan menyampaikan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kenapa yang diangkat kok tentang masalah tauhid dan syirik? Karena memang inilah tugas para nabi. Adapun kekeliruan-kekeliruan yang lain seperti misalnya kekeliruannya anaknya Nabi Adam alaihissalam sampai terjadi pembunuhan sekalipun, kategori dosa sangat besar, ya, pembunuhan, tetapi tidak diangkat terkait dengan ayat ini. Mengapa? Karena memang tugas terbesarnya adalah membawa tauhid, menjauhkan kesyirikan. Yang kita tahu semua dosa-dosa yang lain maduna dzalik lima yasa. An-Nisa 48 ya, bahwa dosa-dosa yang lain itu adalah dosa-dosa yang masih mungkin diampuni, hatta pembunuhan sekalipun. Kita tahu sejarah 99 orang dibunuh digenapkan 100 masih diampuni. Gini Bang. Maka ini bagian yang penting ini kita garis terbalik. Ngaten nggih Pak nggih. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada pertentangan lagi, insyaallah mudah-mudahan nggih. Bahwa timbulnya kesyirikan setelah adanya setelah Nabi Nuh, iya. Dan itu rojih gitu. Jadi sebelum Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu tidak ada dosa syirik. Dosa yang lain sudah timbul, tapi tidak dengan dosa syirik. Tetapi setiap nabi tetap membawa agar menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Adapun kemudian Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu berhasil, tidak ada nol, maksudnya nol yang syirik. Nah, munculnya Nabi Nuh di kaumnya mulai ada penyembahan kepada selain Allah. Mudah-mudahan itu membantu yang menjadi pikiran kemarin. Saya terus terang saya buka lagi Pak kemarin rekamannya di bagian mana saya khawatir kemudian ada keliru penangkapan gitu. Tapi jenengan nanti bisa baca ulang tafsir Ibnu Katsir surah An-Nahl mulai ayat ke-35, 36, 37 biar lebih jelas insyaallah untuk referensi. Nah, Bapak Ibu sedaya, di awal halaman 59 ini kita diingatkan lagi oleh penulis bahwa kita itu sedang belajar 3 hal. Kita sedang belajar 3 hal. Jadi tali tentang pembelajaran kita jangan dilupakan. Kitab Ushul Salasah itu membahas tentang 3 hal. Maka di sini dikatakan faida kilalaka, jika ditanyakan kepada panjenengan ma ushul salasah, apa 3 landasan pokok? Fakul, katakan 3 ini, yaitu kita mengenali Allah, mengenali agama ini, dan mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Ushul Salasah tidak membahas sangat detail, tentu saja butuh kajian lain untuk detailnya, tetapi mudah-mudahan cukup untuk menjadi fondasi buat kita. Nah, Bapak Ibu sedaya, saya mengingatkan kembali bahwa di dalam istilah syariat, 3 landasan pokok ini disebut dengan fitnah kubur. Fitnah itu ujian, fitnah dalam bahasa kita artinya ujian, yaitu ujian pertama yang akan manusia alami setelah meninggal. Jadi begitu kita masuk ke alam kubur, kita tahu kalau prosesnya panjang orang mukmin itu bagaimana, orang musyrik itu bagaimana. Siapa yang mendatangi ketika mau meninggal bagi orang musyrik dan orang mukmin tentu saja berbeda. Sejauh mata memandang malaikat baik-baik menunggui sampai kemudian malakul maut datang, yang malaikatnya menunggu itu membawa kain dari surga, pewangian dari surga bagi orang yang, dan kemudian diangkat ke atas, diturunkan kembali. Nah, ketika sudah dikembalikan ke jasad, maka kemudian ditanya ini. Ada subhat dari seorang profesor. Ada orang yang katanya nggak bakal ditanyai sama Munkar Nakir. Subhatnya apa? Karena tidaklah ditanyai seseorang kecuali langkah terakhir sudah selesai. Lah ini yang datang ada terus itu sampai hari ini gitu ya. Itu subhat.
Subhat. Ono sing ziarah terus itu nggak pernah berhenti sampai hari ini, berarti mungkar nakir rasa takon-takon gitu. Itu subhat namanya. Kenapa subhat? Yang menyampaikan profesor, meskipun jenenge sing sinau mung guyon itu. Jangan dianggap serius. Atau misalnya subhat lain, misalnya wis melu kiai iki wis mesti surga. Takoni 3 pertanyaan kubur, aku ki murid kae serampung katanya. Nah, itu kan subhat juga, itu juga guyon. Guyon. Bagi yang sudah belajar kayak kita, insya Allah itu hanya guyon. Dan itu memang setiap kita tanpa kecuali bahwa kita akan ditanyai oleh mungkar dan nakir. Siapa yang mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka setelahnya akan mudah baginya. Nabi Muhammad SAW bersabda, fa'inal kubru, dan sesungguhnya kubur itu awwalu manasilil min manasilil akhirah, bahwa kubur itu adalah persinggahan pertama sebelum kita ke akhirat. Fa'ina najak, dan barang siapa yang lolos di situ, lolos di situ bisa menjawab pertanyaan, minhu, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya akan mudah. Berarti kan ini penting banget, ini satu hal yang sangat penting. Tentu setiap kita mungkin punya banyak dosa-dosa. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal sudah diampuni semua oleh Allah. Tapi seandainya mungkin ada yang belum, khususnya dosa terkait dengan manusia yang lain, kan repot banget. Kalau kita belum sempat minta maaf kan repot banget. Tapi yang terkait dengan Allah, insya Allah kalau kita lolos dari fitnah yang ini, 3 pertanyaan, maka selanjutnya lebih mudah. Nah, informasi dari Rasulullah seperti itu, maka kita terima nas itu. Kita harus berjuang betul bagaimana kita memahami itu. Nah, ini di syarahnya dikatakan perlu dipahami bahwa ketiga pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan iman, bukan dengan pengetahuan. Berarti kita belajar sekarang ini harus menghasilkan produk iman terhadap yang kita pelajari. Saya dipahami, paham maksudnya? Kita tidak menjawab di sana dengan pengetahuan. Pengetahuan yang kita pelajari ini ada lanjutannya agar kita mengimani pengetahuan itu. Saya dipahami? Bukan dengan ilmu dan wawasan semata. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam dan Nabi Muhammad SAW selalu di benaknya dalam kehidupan sehari-hari, maka tentu itulah yang dinamakan kita mengimani, yang dengan itu kita bisa menjawab. Sekali pahami? Jadi produk pembelajaran kita seperti ini setiap pagi hari Rabu ini, agar kita mengimani betul informasi yang kita pelajari sehingga tumbuh menjadi iman. Iman itu kan qaulu bilisan, tikatu biqalbi, wal amalu bil jawareh. 3 unsur keimanan. Kita ucapkan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita bersolawat setiap hari, kemudian kita tahu Rob kita itu siapa, kemudian yakin betul itu di dalam hati, sehingga amal jawareh kita, jawareh itu anggota badan, sholat kita semuanya itu produk dari keimanan kita. Saya dipahami, maka kita sholat menjadi berkualitas kalau tahu seperti ini. Sholat kita lebih berkualitas. Saya kadang-kadang kalau membaca surat yang tadi itu, di awal surat Ali Imran, di akhir ayat, itu saya kadang-kadang suka hatinya itu ndrok-dok. Kenapa? Sungguh di ayat itu tuh Masya Allah. Allah informasikan kepada kita, kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang sudah ditetapkan kepada diriku. Gini bang, bayangkan, kita udah dapat hidayah nih, alhamdulillah, rajin seperti ini, sholat bagus, alhamdulillah. Jangan sampai kemudian dicabut maksudnya. Na'udzubillah. Maka sekali lagi produk pembelajaran kita dieling-elingi Pak, bahwa agar kita mengimani, yang dengan iman itulah fitnah pertama dikubur, insya Allah Allah izinkan bisa menjawab. Yusabitullahu ladzi bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, bahwa Allah akan mengkokohkan kita bil qauli sabit, dengan kalimat yang kokoh, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Kehidupan dunia ketika kita menjelang wafat, kita akan dimudahkan dengan ucapan la ilaha illallah.
Saya 2 kali kejadian Pak nggih. Disuruh mendatangi orang yang dalam tanda kutip udah mau sakaratul maut nggih. Masya Allah nggih. Yang satu sudah sama sekali nggak bisa berbicara. Maka tugas saya hanya mentalkin sebaik mungkin. Selang sekitar 6 jam setelah ditalkin meninggal. Barusan 3 hari yang lalu juga sudah tidak bisa bergerak. Orangnya sudah nggak bisa bergerak. Tapi kemudian Masya Allah ada keajaiban. Mungkin memang ketakdir husnul khotimah ini orang. Saya lahir di Cilacap loh Pak. Jauh-jauh. Kemudian ada orang yang saya tidak kenal harus datang di akhir masa hayat hidupnya untuk membantu. Seperti itu. Kan Masya Allah. Ketakdir baik ini orang. Anaknya bilang, mohon maaf Ustadz, ini sudah nggak bisa bicara. Dipegang sudah tidak kerasa. Atas izin Allah, Masya Allah Pak. Saya mohon betul sama Allah itu. Insya Allah pada waktu ini kan orangnya sudah meninggal, jadi kita ceritakan. Insya Allah mudah-mudahan murni karena Allah. Alhamdulillah, dia bisa istighfar mungkin lebih dari 20 kali. Bisa mengucapkan la ilaha illallah mungkin juga lebih dari 20 kali. Yang kalau dituntun anaknya dia mengatakan gitu aja karena saking sakitnya. Jadi Masya Allah, nah, sorenya meninggal. Nah, ini ciri husnul khotimah diantaranya. Mungkin punya amalan yang baik orang ini. Nah, saya yakin orang ini meskipun mungkin terlihat jauh dari agama, tapi saya yakin dia mungkin orang yang mengimani betul dengan keterbatasan ilmu yang dia miliki. Maka sekali lagi produk pembelajaran kita tidak lain tidak bukan adalah kita mengimani betul sehingga Allah, agama ini, Nabi Muhammad selalu menjadi bagian keseharian kita yang benar-benar nempel di hati. Yang dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan kemurahan dari Allah. Mengapa dikatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan ilmu dan wawasan semata? Jawabannya adalah karena orang-orang munafik, apalagi orang kafir, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut tatkala di alam kubur. Sekali lagi, orang munafik, orang kafir gak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut tatkala di alam kubur. Padahal kita tahu bersama Pak Bu, bahwa orang-orang munafik sangat mengenali sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, mereka itu hidup bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, sebagian ikut perangnya Nabi. Ini orang-orang munafik, kan ada yang seperti itu, bayangkan, mereka hidup seperti itu, tapi karena hatinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah, tidak mengimani, sekedar tahu saja, maka nggak bisa jawab. Maka di antara orang yang paling menderita nanti adalah orang-orang munafik. Karena apa? Ketika ditanya, aku ki pernah krungu jane ning ra iso ngomong. Itu kan menyakitkan sekali, gini Bang. Dulu udah pernah saya sampaikan, jenengan ditanya sesuatu. Janjane jenengan pernah ngerti, ini angel banget meh ngomong. Pernah nggak seperti itu? Rasanya kan di sini sampai yer gitu kan, pengen ngomong nih raiso. Demikian ya akan dialami oleh orang-orang munafik. Maka sekali lagi, orang munafik sebagaimana kita bahkan dekat dengan Rasulullah waktu itu, punya pengetahuan cukup, tapi tidak mengimani, maka tidak bisa menjawab. Maka sekali lagi saya ingatkan, produk pembelajaran kita ini agar mengimani betul. Sebagaimana dengan belajar dengan Ustadz Rosid Hafidhullah Ta'ala hari Sabtu, produknya adalah dengan mengimani apa yang dipelajari. Yang dengan itu akan lahir amal jawareh. Di antara bentuk keimanan jenengan adalah amal jawarehnya, amal anggota badannya mendukung keimanan jenengan. Ya kita melaksanakan sholat dan tetapkan betul ketika sholat mau takbir Allahu Akbar, saya karena Allah. Ini penting banget nih. Saya melaksanakan ini karena Allah. Allahu Akbar. Jangan sampai kita masuk sholat belum yakin betul ini karena Allah atau bukan. Nah, saya kadang-kadang sudah dari rumah itu melatih diri untuk karena Allah. Berjalan menuju masjid karena Allah. Itu penting banget. Apalagi menjelang sholat kita tahu kita berhadapan dengan Allah langsung. Allah jawab setiap ayat di dalam Al-Fatihah. Kemudian
Bagaimana tidak, mereka mengerti nasab Nabi. Orang-orang mereka itu mengerti nasab Nabi, Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan tentang, di dalam surah Ali Imran, tentang surah Al-Baqarah, tentang bagaimana mereka sangat mengenali Nabi Muhammad SAW. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bayangkan, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Berarti kenal banget, tapi tidak mengimani. Mereka sholat bersama Nabi, bahkan pada beberapa peperangan mereka ikut bersama Nabi. Namun ketika di alam kubur, di mana kondisi pada saat itu sangat mengerikan, Allah pun cabut ilmu dari mereka, wawasan mereka, sehingga tidak bisa menjawab. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan ketika mereka ditanya tentang semua pertanyaan itu, jawabannya hanya ha la adri. Saya nggak tahu, seperti itu kondisinya, dan ini sangat menyakitkan. Sama juga dengan kondisi sekarang. Kita balik ke kondisi sekarang, bukankah orang-orang non muslim juga mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah? Nggak ngerti kan kita, wajahnya sama dengan kita kok, dikira muslim kan. Ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan begitu. Gini bang, tapi nanti di alam kubur nggak akan pernah bisa jawab. Kalau ditanya sekarang, Bu, nabinya orang Islam siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallamnya pun mereka tahu. Tetapi ketahuilah, itu hanya ilmu dan wawasan, tidak dengan iman. Ini sangat jelas, ini keterangannya sangat jelas bahwa produk dari pembelajaran kita itu harus iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Al-aslul awwalu, kemarin kita sudah baca. Usul yang pertama, ma'rifatu Rabbi, yaitu kita mengenali Rabb kita. Sekali lagi, kita mengenali Rabb kita. Kita sedang belajar sesuatu yang sangat agung di sisi Allah. Bayangkan, kita sedang mengenali yang menciptakan kita, yang memfasilitasi kita semuanya, yang beri rezeki kepada kita, yang membuat anak-anak kita jadi soleh, yang membuat istri kita menjadi taat. Mudah-mudahan kita betul-betul mengenali dengan pengenalan yang baik. Fa'idha qila laka, jika ditanyakan kepada panjenengan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, fakul, katakan rabbiyallahul ladzi rabbani, dialah Allah Rabb saya yang telah mentarbiyahku, wa rabbi jami'al alamin bini'amihi, dan dialah Allah yang telah mentarbiyah alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dialah sesembahanku. Ini pernyataan, dialah sesembahanku, tidak ada sesembahan selain dia. Bapak Ibu sedaya, saya preteli sedikit-sedikit. Jadi saya ulang, ini dulu sudah pernah saya sampaikan, kata-kata ar-robu, rob, itu dalam bahasa Arab berasal dari kata rububiyah. Makanya nanti ada tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dulu sudah pernah saya terangkan, kalau nggak salah di pertemuan ketiga berapa, jadi nanti buka lagi tentang itu. Ini sebagian dikatakan berat, kata-kata rububiyah, uluhiyah, asma. Saya terangkan begini, Pak. Karena ini menjadi syubhat di masyarakat bahwa dianggap orang-orang yang belajar tentang tauhid menjadi tiga itu dianggap meniru tauhidnya, trinitasnya Kristen katanya. Ini sebenarnya hanya metode saja, metode untuk menerangkan bahwa tauhid itu meliputi tiga hal. Mau dibagi 4-5 sebenarnya nggak masalah kalau memang mudahnya seperti itu. Karena apa? Ada orang yang mengakui Allah sebagai Rabb-nya, tapi dia mengagungkan Nyi Roro Kidul. Berarti dia bertauhid secara rububiyah, tapi tidak bertauhid secara uluhiyah. Paham ya? Nah ini kenapa dibagi itu, karena itu alasannya. Jadi nggak dibagi juga nggak apa-apa, nek paham sebenarnya. Sekali lagi, ini hanya metode saja. Sebagaimana Al-Quran dulu tanpa harokat, kemudian diharokati. Kemudian ada ilmu tajwid, sekarang ada ilmu tahsin. Karena belajar tajwidnya keliru, akhirnya ada tahsin. Jangan ini belajar tajwidnya benar, karena orang nggak perlu tahsin. Tahsin kan perbaikan.
Nggih. Maka sekali lagi membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat hanya sekedar untuk metode pembelajaran. Karena apa? Sekali lagi ada orang yang mengakui Allah yang kasih rizki, mengakui Allah yang ciptain dia, tetapi kadang-kadang masih minta ke yang lain. Berarti uluhiyahnya, peribadahannya dia keliru. Saya dipahami nggih. Maka sekali lagi kata Rob di sini, Robbi Allah, Rob saya adalah Allah. Maksudnya Rob di situ adalah rububiyah, yaitu meliputi setidaknya 3 hal ini. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberi rizki kepada kita, dialah yang mengurus kita. Saya dipahami. Jadi kalau dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti segala puji Rob semesta alam, segala puji dia Rob yang menciptakan saya, yang kasih rezeki ke saya, dan yang mengurusi saya. Orang kan tentrem kalau udah seperti itu, gini bang, tentrem lah. Kita tahu ada yang mengurusi. Ini makanya diantara doa yang makbul adalah doa yang diawali dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia yang maha hidup, yang maha mengurusi makhluknya terus-menerus, nggak berhenti, nggak pernah tidur. Sungguh Pak, kalau kita paham ini, kita tuh tentrem hidupnya. Walaupun soal-soal yang kita hadapi luar biasa dahsyat. Maka saya termasuk orang yang sangat bersyukur sama istri dikasih ujian-ujian hidup dengan berbagai persoalan. Karena dengan itu tahu Rob saya itu mengurusi saya. Coba kalau jenengan berdoa, kadang-kadang kan ada doa yang langsung diijabah, gini bang. Pernah nggak jenengan mengalami doa diijabah langsung seperti yang kita minta? Padahal kita tahu doa itu ijabahnya 3 macam. Ada yang diijabah langsung seperti yang kita minta, ada yang ditukar dengan bala yang semisal itu. Bala itu kesulitan, kecelakaan, janjane kudune celaka dadi ora celaka, janjane kudu ketabrak truk ora ketabrak truk. Itu kan buah dari doa-doa kita. Kemudian ditabung di akhirat. Penduduk akhirat mengatakan, andai saya tahu seperti ini balasan doaku, saya maunya dulu di dunia nggak ada yang dikabulin, ditabung semua. Ini kan kata Ibnu Qayyim Jauziyah, katanya rahimahullah taala, mengatakan orang tuh nggak begitu, pengen yang instan. Maka nenek yang masjid dibayar 1.000 mbok menopo masjidnya kebak. Padahal pahala atasnya jauh lebih besar. Maka ini buat kita yang belajar, insya Allah kita jadi tentrem kan, jadi tentrem. Maka sekali lagi, kalau kita mengucapkan Rob berarti tidak keluar dari 3 ini, 3 ini. Maka kualitas ucapan Al-Fatihah jenengan setelah belajar ini jadi lebih baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Resep banget, ya Allah, saya sedang memuji Rabb kita. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, mengurus kita, memberikan rezeki kepada kita, Masya Allah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menggunakan kata tarbiyah untuk menjelaskan sifat Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan pengurusannya terhadap makhluk. Sebab tarbiyah merupakan salah satu di antara makna Rob. Jadi di sini dikatakan tadi fakul katakan Robbiyallahul ladzi Robbani. Jadi pilihan kata Robbani itu memang Robbani itu di antara makna Rob. Robbani artinya dia yang mengadakan kita dari belum ada menjadi ada, kemudian menumbuhkan kita dari kecil secara fisik, kemudian tumbuh, diletakkan pikiran, ngerti mumayyiz, berilmu, terus kemudian kita berumah tangga sampai tua, terus sampai kemudian kita meninggal. Itu berarti Allah mentarbiah kita. Kemarin saya sampaikan pada jenengan, 80 tahun yang lalu kita nggak ada. Bukan sesuatu yang bisa disebut urungono popo. Gini bang. Maka kemudian Allah adakan kita, kemudian difasilitasi seluruh kebutuhan kita. Kalau kita mau jujur kan begitu Pak. Kita itu kadang-kadang kurang bersyukur. Kita tuh difasilitasi total sama Allah, Masya Allah.
Jangan lagi urusan yang di luar kita, urusan jentik saja. Coba kalau ketusuk jarum, sakitnya luar biasa. Bayangkan, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Hari ini saya sudah mensyukuri nikmat Allah di ruas-ruas jari saya ini apa belum? Cukuplah dengan sholat duha 2 rakaat, kata Rasulullah, sebagai pengganti sedekah terhadap sendi-sendi kita. Maka sholat duha jangan ditinggal. Karena apa? Itu sedekah kita terhadap sendi-sendi kita. Bayangkan betapa Rob kita itu mengurus kita tuh dahsyat luar biasa. Maka sering saya sarankan kepada diri sendiri, sebagaimana Ibrahim alaihissalam adalah orang yang disifati oleh Allah, dalam kitab Tauhid disebutkan adalah orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah dengan sesuatu yang sedikit. Jangan lagi kok yang besar, yang sedikit saja Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mensyukurinya. Maka persoalan syukur di dalam surat Ibrahim, kalau nggak keliru ayat ke-7. Barang siapa yang syukur ditambah nikmat. Bayangkan kalau kita mengerti betul Rob kita, urusan hal-hal kecil di tubuh kita, sungguh Allah tuh urus semuanya. Kadang-kadang kita sadar kalau sudah problem, mata lagi sakit baru tahu bahwa betapa dahsyatnya nikmat mata, betapa Allah mengurus mata kita tuh luar biasa. Saya dulu kasih gambaran kepada panjenengan, coba bangun tidur, tutup, kita ke kamar mandi, nabrak meskipun sudah hafal. Dari situ saja nggak ada ruang buat kita untuk tidak bersyukur kepada Allah setiap hari. Maka orang-orang yang sudah belajar seperti ini, isinya hari-harinya cuma syukur, sabar. Sabar terkait apa? Terkait yang dianggap dengan ujian biasanya kan. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Dengan itu kita meninggal nanti. Kita berharap betul. Kemarin saya dikirimi video teman, ada seorang penceramah Jumat, khutbah Jumat lagi mengucapkan La ilaha illallah, meninggal. Bayangkan Pak, betapa nikmatnya meninggal seperti itu. Maka kita mudah-mudahan dengan mengenali Rob kita, yang definisi Rob kita sudah tahu sekarang, resapi betul ini. Pagi ini saya hanya ingin menekankan itu saja dulu. Tolong resapi betul Rob kita adalah Rob yang mentarbiah kita, yang intinya adalah di 3 bagian itu, yaitu telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Rezeki tentunya luas sekali. Definisi rezeki sangat luas, bukan hanya berbentuk harta di luar kita, termasuk kesehatan kita, termasuk sehatnya jentik kita, termasuk sehatnya kuku kita, rambut kita, mata kita. Allah pelihara terus, itu nggak berhenti-berhenti. Maka syukuri itu terus hal-hal seperti ini. Kemudian Allah yang mengurus kita, tentrem. Kalau tahu bahwa ada zat yang mengurus kita, tentrem. Meskipun soal kita mungkin banyak, karena kita tahu Rob kita tuh ngurusi kita. Kita tuh nggak dibiarkan begitu saja. Maka sekali lagi istilah yang digunakan adalah tarbiyah. Kalau dalam bahasa kita tarbiyah apa? Pendidikan. Tarbiyah itu pendidikan, berarti kan mendidik, mengurusi agar yang dididik itu betul-betul sampai jadi betul. Dalam bahasa Arab, tarbiyah itu lebih luas dari itu. Jadi bahkan dari mengadakan yang belum ada. Demikian pula Allah telah menarbiah kita, artinya Allah yang menguasai kita. Kita dikuasai oleh Allah mulai dari menciptakan kita sampai sekarang. Sudah suruk ya? Sudah. Nah insya Allah pagi ini itu dulu saya nggak usah banyak-banyak, tapi mudah-mudahan jenengan nempel betul, karena ini bagian yang sangat penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan 1-2 monggo.